Di sebuah desa terpencil di pinggiran Kabupaten Kebumen, berdiri sebuah rumah kecil dari kayu lapuk, sebagian dindingnya telah ditambal dengan seng bekas. Ket rumah itu sudah pudar, mengelupas di sana-sini, gentengnya penuh lumut dan bocor bila hujan datang. Lantai tanahnya dingin, perabotannya seadanya. Sebuah dipan bambu, almari tua yang hampir roboh, meja kayu yang kaki-kakinya sudah miring. Di rumah itulah Warno dan Wati tinggal bersama 3 anak mereka yang masih kecil-kecil. Hidup mereka jauh dari cukup. Warno sehari-hari bekerja serabutan. Kadang buruh tani, kadang ikut angkut di pasar, kadang membantu mengaspal jalan. Tidak ada pekerjaan tetap. Pendapatan yang diperoleh paling cukup untuk sekadar makan. Beras sering diganti gaplek atau jagung tumbuk. Sayur seadanya dipetik dari kebun tetangga yang murah hati. Wati tidak bekerja. Ia mengurus rumah dan anak-anak. Seringkali ia harus berhemat sekuat tenaga. Bila beras menipis, ia membuatkan anak-anak bubur encer. Bila lauk habis, garam dan sambal menjadi pengganti. Beruntung, beberapa tahun terakhir, nama mereka terdaftar sebagai penerima program Keluarga Harapan, PKH, dari pemerintah. Uang PKH yang turun beberapa bulan sekali, menjadi penopang utama keluarga itu. Setiap kali uang PKH cair, Warno dan Wati merasa sedikit lega. Bisa beli beras, minyak goreng, gula, sabun, bahkan kadang bisa membelikan sandal atau baju baru untuk anak-anak. Namun bagi Warno, semua itu masih jauh dari cukup. Setiap malam, duduk di beranda rumah yang remang diterangi lampu minyak, Warno sering memandangi langit. Ia merasa kecil di hadapan nasib. Miskin, hina, tanpa harapan. Ia iri pada tetangga yang bisa membeli motor baru, punya sawah luas, rumah tembok. Padahal dulunya sama miskin. Bagaimana bisa? Cerita-cerita beredar di warung kopi. Tentang pesugihan tuyul. Tentang orang-orang yang mendadak kaya. Ada yang bilang, kalau niat kuat dan ada modal, pesugihan tuyul adalah jalan cepat. Tuyul tidak minta tumbal rutin, hanya perlu perawatan. Awalnya, Warno mengabaikan omongan itu. Tapi semakin hari, desakan hidup kian membuatnya gelisah. Anak sulung merengek ingin sepatu baru, anak kedua sakit tapi tidak ada uang untuk berobat. Hutang di warung bertumpuk. Di tengah keputusasaan itu, muncul ide, menggunakan uang PKH. Bukankah itu uang yang jatuh dari langit? Kalau dikumpulkan beberapa kali, bisa dipakai untuk modal ritual. Kalau berhasil, nanti PKH pun tak dibutuhkan lagi. Diam-diam, Warno mulai mencari informasi. Lewat seorang kawan lama yang dulu sering main ke pantai selatan, Warno dikenalkan dengan seorang dukun tua bernama Mbah Gondo. Konon, Mbah Gondo tinggal di daerah pesisir, dekat pantai yang sepi, dan dikenal sebagai ahli pesugihan tuyul. Setelah menunggu waktu yang tepat, Warno akhirnya berangkat. Uang PKH yang selama berbulan-bulan ia tahan, kini terkumpul cukup. Ia pinjam motor dari tetangga, lalu menempuh perjalanan ke arah selatan. Rumah Mbah Gondo sederhana, dikelilingi pohon kelapa. Lelaki tua itu berjanggut putih, kulit keriput, matanya redup namun tajam. Suaranya berat, seperti mengandung rahasia. Mbah Gondo tidak banyak basa-basi. Ia langsung menjelaskan, pesugihan tuyul tidak sekadar bayar uang. Harus ada pengorbanan jiwa. Tanpa itu, tuyul tidak mau patuh. Mendengar itu, Warno terdiam. Namun ketika Mbah Gondo menyebut syarat yang sebenarnya, darah Warno seakan berhenti mengalir. Anak bungsumu, yang baru setahun, harus dikorbankan. Bukan secara kasat mata. Nanti, dalam ritual, Warno akan menyembelih lele. Namun di dunia nyata, anak itu akan jatuh sakit, demam tinggi, lalu meninggal secara alamiah. Tidak ada yang akan curiga. Semua tampak seperti penyakit biasa. Kepala Warno berputar. Ia pulang dengan hati galau. Tapi semakin hari, pikiran itu makin menguasainya. Kalau tidak begini, aku akan miskin selamanya,
batinnya. Beberapa minggu kemudian, setelah menguatkan tekad, Warno kembali ke Mbah Gondo, membawa sesajen dan uang pelunasan. Malam itu, mereka berjalan ke sebuah gua di tebing pantai selatan. Jalan licin, udara basah. Di dalam gua, suara ombak terdengar seperti gemuruh jauh. Di tengah gua, Mbah Gondo menyiapkan tikar pandan. Di atasnya diletakkan baskom berisi air kembang, seekor lele besar hidup, dan sebilah pisau kecil. Dengan mantra yang panjang dan berbahasa Jawa kuno, Mbah Gondo memulai ritual. Warno duduk bersila, mata terpejam. Kemudian, atas perintah sang dukun, ia menyembelih lele itu, memakannya hidup-hidup. Daging licin, darah amis memenuhi mulutnya. Tenggorokannya tercekat, perut mual. Namun Warno memaksa diri melakukannya sampai habis. Di tengah rasa mual yang hebat, ia merasakan tubuh dingin melingkari paha dan perutnya. Dalam pandangan kabur, tampak sosok kecil berkulit pucat, berkepala botak, seolah tertawa lirih. Mbah Gondo berbisik, "Tuyul telah memilihmu. Pulanglah. 3 hari lagi, pengorbanan akan terjadi." Warno pulang dengan tubuh lemas. Di rumah, Wati heran melihat suaminya pucat dan linglung. Anak bungsu mereka, Dika, tampak sehat, bermain seperti biasa. Namun, tepat 3 hari setelah ritual, Dika mulai demam tinggi. Tubuhnya panas, wajahnya pucat. Wati yang panik membawa ke puskesmas. Dokter bilang demam biasa. Malam harinya, Dika mulai kejang. Tangis Wati memenuhi rumah. Warno hanya diam, memandangi anak itu dengan dada sesak. Pagi harinya, Dika meninggal. Tangis Wati pecah. Tetangga berdatangan melayat. Semua mengira itu musibah biasa. Tidak ada yang curiga. Sementara itu, dalam hatinya, Warno bergumam pelan, "Semoga semua ini tidak sia-sia." Bisikan itu bergema di benak Warno, bahkan hingga seminggu setelah kematian Dika. Rumah duka perlahan sepi. Para pelayat kembali ke rumah masing-masing. Warno dan Wati hanya bisa duduk termenung di dalam rumah yang kini terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi suara tangis atau tawa kecil dari anak bungsu mereka. Duka itu dalam, membekas di sudut-sudut hati. Namun di tengah rasa kehilangan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam benak Warno, sebuah harapan gelap. Ia ingat pesan Mbah Gondo, bila ritual berhasil, maka dalam waktu dekat, tuyul akan datang. Pertanda pertama harus ditunggu dengan sabar. Hari-hari berlalu. Warno menjalani hidup seperti biasa. Pagi keluar ke ladang, sore membantu tetangga. Wati mengurus rumah, meski wajahnya muram, air mata masih sering mengalir tanpa suara. Tapi jauh di lubuk hatinya, Warno mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak biasa. Suatu malam, saat rumah gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak di dapur, Warno mendengar suara kaki kecil berlari-lari di ruang depan. Suara halus, seperti anak kecil bertelanjang kaki di atas lantai tanah. Awalnya ia kira itu tikus. Tapi suara itu berulang, ritmenya seperti langkah manusia mungil. Saat ia mengendap ke ruang depan, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus perlahan. Malam-malam berikutnya, suara itu makin sering terdengar. Kadang seperti suara cekikikan lirih. Kadang seperti bisikan samar di pojok ruangan. Tubuh Warno merinding, tapi ia tahu, itulah tanda yang dijanjikan. Tuyul sudah datang. Pada malam ketujuh setelah kematian Dika, Warno bermimpi aneh. Ia melihat sosok kecil berkulit pucat, kepala botak, dengan mata kosong yang bersinar samar. Tuyul itu merangkak di lantai, mendekatinya sambil tersenyum ganjil. Dalam mimpinya, Warno mendengar suara berat Mbah Gondo. Besarkan ia. Rawat ia. Ia anakmu kini. Keesokan harinya, saat fajar, Wati terbangun karena mendengar suara aneh di dekat ranjang. Saat membuka mata, ia terpaku. Di pojok kamar, ada sosok kecil berkulit pucat, duduk memeluk lutut,
menatap ke arahnya. Jeritan nyaris keluar dari mulut Wati, tapi tercekat. Tubuhnya gemetar. Ia menepuk suaminya. Warno segera terbangun, matanya nanar. Ia melihat apa yang dilihat istrinya, tuyul itu kini nyata, hadir di rumah mereka. Tak ada kata yang terucap. Hanya saling pandang, antara Warno, Wati, dan sosok mungil itu. Warno menarik napas panjang, lalu berkata pelan kepada istrinya, nyaris berbisik, seperti menahan beban berat. Maafkan aku, Wati, ini semua untuk kita. Wati menatap suaminya, air matanya mengalir. Ia belum sepenuhnya paham, tapi ada firasat buruk di hatinya. Hari-hari berikutnya, tuyul itu makin sering menampakkan diri. Kadang muncul di dapur, kadang di ruang tengah. Tak bicara, hanya menatap dengan mata kosong. Tapi ada satu hal yang membuat Wati makin terperanjat, tuyul itu menangis lirih setiap malam, seperti bayi yang lapar. Warno akhirnya mengaku. Ia ceritakan semua yang telah ia lakukan, tentang ritual di gua, tentang pengorbanan Dika. Mendengar itu, Wati syok, tubuhnya lemas. Ia menangis sejadi-jadinya. Namun tuyul itu tak berhenti menangis. Tangisannya makin keras, seperti memanggil. Malam itu, Warno kembali ke Mbah Gondo untuk meminta petunjuk. Sang dukun berkata, ia haus. Ia butuh susu. Bukan susu biasa, ibu yang kini menjadi ibunya yang harus menyusuinya. Mendengar itu, Warno tertegun. Namun apa daya. Pulang ke rumah, dengan berat hati, ia meminta Wati melakukan hal yang sulit dibayangkan, menyusui tuyul. Wati menangis, menolak. Namun malam berikutnya, tangisan tuyul itu makin nyaring. Tidak hanya itu, barang-barang di rumah mulai berjatuhan sendiri. Piring pecah, lampu minyak padam mendadak. Akhirnya, di tengah ketakutan dan tekanan, Wati luluh. Ia menangis terseduh, namun perlahan mengangkat tuyul itu, yang mendekat dengan gerakan merangkak. Dengan gemetar, ia menyusui makhluk mungil itu. Ajaibnya, setelah itu, tangisan tuyul berhenti. Rumah kembali tenang. Tuyul itu tertidur di pelukan Wati, seperti seorang bayi. Hari-hari berlalu. Tuyul itu tidak mengganggu. Setiap malam ia datang pada Wati, menyusu, lalu pergi entah kemana. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terasa. Tanpa sebab yang jelas, setiap pagi Warno menemukan uang 50 ribuan terselip di dalam laci, di bawah kasur, bahkan di balik tumpukan kain. Sedikit demi sedikit, jumlahnya bertambah. 100, 200, hingga mencapai jutaan rupiah. Warno tahu, tuyul itu bekerja. Ia segera mengatur siasat. Rumah reot itu tetap dibiarkan seadanya, agar tetangga tak curiga. Pakaian tetap lusuh, penampilan tetap sederhana. Namun uang yang terkumpul perlahan disimpan rapat-rapat. Sebagian dibawa ke kota. Di sana, Warno membeli sebidang tanah kecil di pinggir kota kabupaten. Sebuah rumah sederhana namun bagus dibangun di situ. Bahkan, dengan uang yang makin bertambah, ia bisa membeli sebuah mobil bekas. Namun semua itu tidak diperlihatkan di desa. Warno dan Wati tetap tinggal di rumah lama. Seminggu sekali, mereka pura-pura berkunjung ke saudara, padahal pergi ke rumah barunya di kota, menikmati hasil pesugihan. Uang PKH pun tetap mengalir, karena di desa mereka tetap dianggap miskin. Tak ada yang tahu, tak ada yang curiga. Namun di balik semua itu, dalam hati Wati masih tersimpan luka yang dalam. Setiap malam, ketika tuyul itu datang dan menyusu padanya, ia tahu, semua ini belum sepenuhnya selesai. Hari-hari berlalu, minggu berganti. Kehidupan di rumah tua itu perlahan membentuk pola baru. Malam-malam kini dihiasi isak lirih tuyul yang datang merengek di pelukan Wati, lalu tidur lelap setelah kenyang menyusu. Pagi harinya, keanehan makin nyata. Uang pecahan 50 ribu selalu muncul di tempat-tempat tak terduga. Awalnya di bawah bantal,
lalu di lipatan kain, dalam kotak rokok kosong, bahkan di sela-sela anyaman dinding bambu. Jumlahnya tidak besar, tapi stabil. 2-3 lembar setiap pagi. Bila dijumlah dalam seminggu, sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan harian. Warno mulai rajin mencatat, menghitung setiap lembar yang ditemukan. Uang itu tidak pernah dipakai untuk belanja di warung desa. Semua disimpan rapi dalam dompet khusus, lalu dibawa ke kota setiap kali ia dan Wati pergi. Semakin lama, penghasilan dari tuyul makin lancar. Beberapa tetangga bahkan mulai heran. Warno yang biasanya kerap mengeluh soal beras, kini tampak lebih tenang. Wajahnya tidak lagi kusut. Namun Warno cerdik. Ia menjaga tampilan luarnya tetap sederhana. Pakaian tetap lusuh, rumah tetap reot. Di hadapan tetangga, ia tetap bersikap seolah-olah masih mengandalkan PKH. Sementara itu, rumah baru yang mereka bangun di pinggir kota kabupaten hampir selesai. Bukan rumah mewah berlebihan, tapi cukup bagus, berdinding bata, atap genteng baru, lantai keramik. Mobil bekas yang mereka beli dengan uang tuyul pun terparkir rapi di garasi. Mobil itu tidak pernah mereka bawa pulang ke desa. Hanya dipakai bila mereka pergi ke kota. Kini, seminggu sekali, Warno dan Wati punya kebiasaan baru, meninggalkan rumah tua di desa dengan alasan berkunjung ke saudara, lalu menghabiskan 2 atau 3 hari di rumah barunya. Di sana, mereka hidup layaknya orang berkecukupan, makan enak, tidur nyaman, berkendara keliling kota. Wati perlahan mulai luluh. Meski beban batin masih ada, perlahan ia menerima kenyataan ini. Kehidupan mereka jauh lebih baik. Anak-anak yang tersisa kini bisa makan cukup, pakaian mereka mulai layak, bahkan sesekali bisa jajan. Namun di setiap malam di rumah baru itu, tuyul tetap datang. Entah bagaimana, makhluk itu seolah tahu kemana mereka pergi. Di rumah kota, ia tetap muncul, tetap merengek, tetap menyusu. Bagi Wati, momen itu tetap menjadi saat yang berat. Setiap kali tuyul merangkak mendekat, setiap kali tubuh mungilnya bersandar di dada, Wati merasa luka di hatinya kembali terbuka. Di luar semua itu, kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Tidak ada tetangga yang curiga. Bagi mereka, keluarga Warno tetap saja miskin, tetap penerima PKH. Bila sesekali mereka pergi keluar kota, dianggap wajar. Warno makin lihai memainkan perannya. Ia rajin hadir di pertemuan PKH, tetap aktif dalam kegiatan kampung. Setiap kali ada petugas datang mengecek, rumah tua itu tetap tampil kumuh. Semua itu bagian dari siasat, agar bantuan tetap mengalir. Di tengah semua itu, Warno sesekali teringat pada Dika. Bayangan wajah anak bungsunya kerap melintas di benaknya. Tapi ia tepis dengan pikiran pragmatis, semua ini demi masa depan keluarga. Duka tak akan mengubah apapun. Wati juga mulai berdamai dengan kenyataan. Di rumah baru, ia mulai menatap rabot, membeli tirai cantik, menanam bunga di halaman. Ada kebahagiaan kecil yang tumbuh. Namun jauh di sudut hatinya, ia tahu, jalan yang mereka tempuh ini gelap, dan belum tentu selamanya aman. Hari-hari terus bergulir. Uang makin deras mengalir. Tuyul makin patuh. Bahkan kadang, di pagi hari, jumlah uang yang muncul bisa mencapai 500.000. Warno mulai berpikir untuk membuka usaha kecil di kota. Namun untuk saat ini, semua tetap dijaga rapat. Tidak ada yang boleh tahu. Tidak tetangga, tidak kerabat, tidak siapapun. Dalam keheningan malam, di rumah kota yang baru itu, Wati sering termenung di depan jendela, memandangi langit gelap. Di belakangnya, tuyul kecil itu tertidur pulas di dalam pelukan. Ia tahu, semua ini baru permulaan. Jalan yang mereka pilih masih panjang, dan mungkin penuh duri di kemudian hari. Namun untuk saat ini, buah dari pengorbanan itu mulai tampak nyata di hadapan mereka. Bulan-bulan berlalu. Kini, ritme kehidupan keluarga Warno telah berubah. Kehidupan ganda yang mereka jalani terasa semakin teratur, nyaris sempurna. Di desa,
Rumah tua itu tetap berdiri apa adanya. Dinding papan lapuk, atap bocor, lantai tanah. Tak ada yang berubah. Penampilan mereka di depan tetangga tetap sederhana. Warno tetap hadir di setiap pertemuan PKH, tetap berbasa-basi dengan tetangga, tetap berbelanja ke warung kecil dengan uang receh seadanya. Bahkan sesekali, ia masih suka mengeluhkan mahalnya harga beras atau minyak goreng. Semua bagian dari sandiwara yang dijaga rapi. Namun di balik itu, di balik wajah lelah yang dipertontonkan di desa, tersimpan kenyataan yang sama sekali berbeda. Setiap malam, tuyul kecil itu tetap datang, tetap merengek di pelukan Wati, tetap menyusu hingga kenyang. Dan setiap pagi, uang pecahan 50 ribuan semakin banyak bertebaran. Tidak hanya di dalam rumah tua itu, bahkan saat mereka berada di rumah kota, tuyul tetap bekerja. Di laci meja makan, di balik bantal, di bawah tempat tidur, selalu ada lembaran-lembaran merah muda yang seolah tumbuh sendiri. Kini, penghasilan mereka dalam seminggu bisa mencapai jutaan rupiah. Warno mulai berpikir lebih besar. Ia membuka usaha kecil di kota, sebuah kios sembako di pinggir jalan. Usaha itu tidak mencolok, dikelola oleh orang kepercayaannya, namun cukup untuk mencuci uang hasil pesugihan. Mobil yang dulu hanya dipakai sesekali, kini makin sering mereka gunakan saat di kota. Rumah baru itu juga makin lengkap, kulkas, televisi layar datar, perabot baru. Wati bahkan mulai membeli perhiasan kecil, pakaian bagus untuk anak-anak, yang tentu saja tidak pernah dipakai di desa. Setiap minggu, mereka selalu mengatur jadwal. Beberapa hari hidup di desa, tetap tampil miskin. Lalu, beberapa hari di kota, menikmati hasil. Seolah ada dua dunia yang mereka jalani. Namun di balik semua kemewahan itu, beban batin Wati tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali tuyul itu merangkak mendekatinya, setiap kali ia harus menyusui makhluk gaib itu, luka lama kembali terbuka. Ia tahu, di balik wajah polos tuyul itu, ada harga yang telah mereka bayar, nyawa anak bungsu mereka sendiri. Meski begitu, perlahan-lahan, rasa itu mulai tertutup oleh kenyamanan baru. Rumah yang hangat, makanan enak, pakaian bagus untuk anak-anak. Semua itu, bagaimanapun, sulit untuk dilepaskan. Wati mulai berdamai dengan kenyataan. Setiap malam, ia melaksanakan tugasnya tanpa banyak keluh. Ia tahu, semua ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Warno pun makin lihai. Ia mulai mengatur keuangan lebih rapi. Sebagian uang ditabung di bank, sebagian diputar lewat usaha, sebagian lagi disimpan tunai di brankas kecil yang disembunyikan di rumah kota. Semua dilakukan hati-hati, agar tak ada yang mencurigai. Bahkan, PKH tetap mengalir. Rumah tua di desa tetap menjadi topeng yang sempurna. Petugas yang datang mengecek pun tidak pernah menemukan kejanggalan. Di desa, tetangga tetap melihat mereka sebagai keluarga miskin biasa. Bila sesekali ada yang bertanya, mengapa mereka sering ke kota, Warno hanya menjawab ringan, ngurus saudara yang sakit. Atau, ada kerjaan serabutan. Tidak ada yang mencurigai. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Kehidupan mereka berjalan tenang. Namun jauh di lubuk hati, Wati kadang masih dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat bayangan Dika, anak bungsu yang telah tiada. Kadang suara tangis bayi menggema dalam mimpinya, bercampur dengan tawa lirih tuyul yang kini menjadi anak mereka. Setiap kali itu terjadi, Wati terbangun dalam peluh dingin. Tapi di pagi harinya, saat melihat uang yang terus mengalir, semua kecemasan itu perlahan sirna. Kenyamanan telah mengikat mereka terlalu dalam. Warno pun mulai memikirkan rencana jangka panjang. Ia ingin memperluas usahanya di kota. Bahkan sempat terpikir untuk membeli tanah lagi. Namun semua itu masih disimpan dalam hati. Ia tahu, terlalu mencolok justru bisa membawa celaka. Untuk saat ini, yang terpenting adalah menjaga keseimbangan, tetap miskin di mata desa, tetap kaya di balik layar. Dan untuk itu, mereka rela menjalani peran masing-masing. Warno sebagai kepala keluarga yang berjuang,
Wati sebagai ibu rumah tangga yang tabah, dan tuyul kecil itu sebagai sumber rezeki yang tak pernah berhenti. Di malam yang sunyi, di rumah kota yang kini nyaman, Wati sering termenung di beranda. Angin malam membelai wajahnya. Di pangkuannya, tuyul kecil itu terlelap, wajahnya damai, seolah tak berdosa. Dan di kejauhan, langit malam terbentang luas, menyimpan sejuta rahasia yang belum terungkap. Bagi Warno dan Wati, hidup yang kini mereka jalani seperti dua sisi koin. Satu sisi gelap, berlumur dosa yang tak bisa dihapus. Satu sisi lagi terang, dipenuhi kenyamanan yang dulu hanya jadi impian. Dan keduanya, kini terjalin rapat, tak bisa dipisahkan. Bulan-bulan terus bergulir. Penghasilan yang datang lewat tangan kecil tuyul itu semakin lancar. Setiap pagi, lembaran-lembaran merah muda makin memenuhi sudut-sudut rumah. Seolah makhluk mungil itu semakin terampil dalam bekerja. Warno pun makin lihai mengelola hasil pesugihan. Kios sembako yang ia dirikan di kota berkembang pesat. Kini ia mulai merambah usaha lain, membuka lapak kecil bahan bangunan. Semua dilakukan dengan nama orang kepercayaan, agar tak tampak mencolok. Di rumah kota, perabotan makin lengkap. Sofa empuk, meja makan besar, kulkas 2 pintu. Mobil lama mereka diganti dengan yang lebih baru. Anak-anak pun kini sekolah di kota, berpenampilan rapi dan wangi. Namun semua itu tak pernah dibawa pulang ke desa. Di sana, mereka tetap tinggal di rumah reyot. Tetap menghadiri pertemuan PKH. Tetap mengeluhkan kemiskinan di depan tetangga. Warno paham, ketamakan bisa mengundang bencana. Maka topeng kemiskinan itu harus terus dipakai. Wati, di sisi lain, makin terjebak dalam perannya. Setiap malam, tuyul itu datang, merangkak ke pelukannya, mengisap kehidupan dari tubuhnya. Luka di hatinya mungkin sudah mengering, tapi bekasnya tetap membekas. Dalam diam, kadang Wati termenung. Dalam benaknya, wajah Dika masih kerap melintas. Terkadang, saat menatap wajah tuyul yang tertidur di pangkuannya, ia merasa seperti menatap bayang-bayang anaknya sendiri. Ada rasa iba, ada rasa benci, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Namun semua itu terkubur oleh kenyataan, mereka kini hidup jauh lebih baik. Anak-anak cukup makan, cukup pakaian. Tidak ada lagi hari-hari lapar. Tidak ada lagi malam-malam gelap tanpa harapan. Ritme hidup ganda yang mereka jalani pun makin sempurna. Di desa, tetap tampak miskin. Di kota, hidup berkecukupan. Tidak ada yang mencurigai. Tidak ada yang bertanya. PKH tetap cair, petugas tetap percaya. Rumah tua itu tetap menjadi tameng sempurna. Namun di balik semua itu, ada perasaan halus yang kian hari makin menguat di hati Warno. Sebuah dorongan samar yang sulit dijelaskan. Entah karena keserakahan yang makin tumbuh, atau karena keinginan untuk lebih. Warno mulai memikirkan hal-hal besar. Membuka toko grosir di kota. Membeli tanah lagi. Bahkan mulai melirik politik desa. Semua itu berputar di benaknya, siang dan malam. Wati melihat perubahan itu, namun hanya diam. Ia tahu, jalan yang telah mereka pilih bukan jalan yang mudah dihentikan. Semakin jauh melangkah, semakin besar bayang-bayang yang mengintai. Dan tuyul itu tetap setia. Setiap malam, ia datang, menghisap kehidupan yang ditawarkan padanya. Setiap pagi, ia membayar dengan lembaran-lembaran uang yang makin banyak. Seolah mengerti bahwa keberadaannya kini menjadi bagian penting dari hidup keluarga itu. Di rumah kota, Wati makin sering duduk di beranda, memandangi langit malam yang luas. Di sampingnya, tuyul kecil itu meringkuk, tertidur lelap. Di dadanya, berjuta tanya yang tak bisa ia jawab sendiri. Sementara di desa, rumah tua itu tetap berdiri apa adanya. Tetap menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. Dan langit malam, yang terbentang di atas dua dunia yang mereka jalani, terus menyimpan sejuta rahasia. Entah apa yang akan datang esok hari.
Entah seberapa jauh langkah mereka akan melangkah. Hanya waktu yang bisa menjawab.